Oke, halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan dan juga cerita menarik tentang Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Oke, hari ini kita bertemu dengan Mas Jalal. Ini namanya lengkapnya Muhammad Abdul Jalal itu. Nanti untuk pengenalannya biar Mas Jalal langsung ya, saya takut salah namanya. Oke, Mas Jalal mungkin bisa dikenalkan dulu. Mas Jalal ini mungkin kurikulum fikih singkat lah ya. Monggo Mas Jalal. Nama saya, halo sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Baik, nama saya adalah Muhammad Abdul Jalal. Saya di Bawaslu selaku staf hukum dan penyelesaian sengketa. Oke, siap. Jadi Mas Jalal ini adalah salah satu staf Bawaslu yang dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kebetulan Mas Jalal ini dan kita selaku Bawaslu Kabupaten Malang ini mendapatkan pengalaman berharga sekali. Kenapa? Karena Bawaslu Kabupaten Malang untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah kemarin itu Bawaslu ya ada tuntutan ke MK tentang perselisihan hasil pemilihan yang kebetulan kemarin diajukan oleh salah satu paslon yang kebetulan kalah kemarin ketika di pemilihan bupati ya. Betul. Oke. Mungkin ini Mas mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin Mas Jalal. Mungkin sebagai pemantik awal mungkin bisa dijelaskan terkait tentang PHP atau perselisihan hasil pemilihan itu apa sebenarnya Mas Jalal. Karena saya kira teman-teman mungkin ada beberapa mungkin yang masih asing lah dengan kata-kata PHP gitu ya. Jadi gini, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, PHP sendiri adalah perselisihan hasil pemilihan dalam akhir puncak dari tahapan pemilu itu ada namanya PHP sama ada namanya PHPU. Kalau PHPU perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk PHP sendiri perselisihan hasil pemilihan. Dan kemarin itu Mas, awalnya kita tidak menyangka bahwasanya akan ada PHP di Bawaslu Kabupaten Malang itu. Karena apa? Kalau dihitung dari tenggang waktu pengajuan permohonan itu kan 3 hari sejak sejak ditetapkannya itu. Nah, kebetulan hari terakhir kan hari Jumat. Nah, hari Jumat terakhir jam 24.00 itu tidak ada pengajuan perselisihan hasil pemilih itu, sehingga ya menurut saya sebagai staf hukum dan penyelesaian sengketa ya santai. Nggak ada ini kayaknya nggak ada perselisihan hasil pemilihan ini, sehingga pada waktu hari Senin pagi tepatnya itu baru muncul di website Mahkamah Konstitusi bahwasanya ada permohonan sengketa untuk Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, posisinya Bawaslu Kabupaten Malang ini sebagai apa Mas? Sebagai apa kalau bahasanya di PHP gitu ya? Pemohon termohon atau apa mungkin Bawaslu ini? Kalau posisinya di PHP sendiri Bawaslu ini kan dalam PHP itu ada 3 kategori pihak. Yang pertama adalah pemohon, yang kedua termohon, yang ketiga adalah pihak terkait. Sedangkan Bawaslu tidak termasuk dalam tiga pihak ini. Akan tetapi di situ Bawaslu diatur di PMK 3 tahun 2024 itu. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mana di situ Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan. Betul. Bentuknya Bawaslu itu memberi keterangan itu bagaimana Mas? Bentuknya. Jadi kita itu Bawaslu diberikan tugas untuk menyusun keterangan tertulis dari yang berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Mas. Jadi Bawaslu itu
Pertama poinnya adalah Bawaslu itu tidak termasuk dari tiga pihak sebagai termohon, pemohon ataupun pihak terkait. Tetapi Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan. Yang mana pemberi keterangan itu diwujudkan dalam bentuk keterangan tertulis. Yang perlu diketahui juga mungkin Mas Dalal sebagai juga pengetahuan kita bersama terkait keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu itu apa saja Mas yang disusun dalam keterangan tertulis, mungkin kisi-kisi atau poin-poin apa sih yang ditulis atau yang disusun di situ? Gitu. Ya. Oke. Untuk keterangan Bawaslu sendiri itu ada 2 poin penting di situ. Yang pertama identitas pemberi keterangan. Dalam hal ini itu ketua dan anggota Bawaslu kabupaten kota, kalau itu di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya untuk poin keduanya itu adalah keterangan Bawaslu. Dalam hal ini juga ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama itu tindak lanjut terkait temuan atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Yang kedua itu keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan itu. Berarti kan memang Bawaslu itu menyusun keterangan tertulis terhadap apa yang dimohonkan gitu oleh pemohon. Berarti kan Bawaslu kan memiliki memiliki akses terhadap apa yang dimohonkan. Contoh, kalau kemarin pemohonnya pastikan tentang keberatan bahwasanya ini sudah tidak sesuai dan macam-macam gitu kan. Betul. Bawaslu sendiri untuk menjawab tudingan untuk menjawab permohonan itu tentu kan perlu memiliki data-data gitu sahabat ya. Iya betul. Itu kira-kira untuk memperoleh data-data yang untuk menopang untuk menyangkal apa yang disampaikan oleh pemohon, itu bagaimana Bawaslu bisa mengumpulkan data-data itu? Atau memang sudah disiapkan sebelum ini gitu? Jadi gini Mas, untuk mengumpulkan data tersebut Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya saya selaku staf hukum dan penyelesaian sengketa itu berkoordinasi dengan staf-staf lain yang itu merupakan PIC dari beberapa tahapan yang telah terlewati. Karena apa? Dokumen-dokumen itu ada di mereka semuanya, yang mana itu nanti kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita deteksi awal terkait dengan dokumen kerawanan tersebut, sehingga dari kerawanan-kerawanan yang kemungkinan besar akan digugat atau akan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi itu kita tabulasi. Dari situlah baru kita melakukan penyusunan menyesuaikan dengan permohonan pemohon tersebut. Jadi memang sebelum adanya permohonan itu dari Bawaslu itu sudah kayak mengantisipasi kira-kira kemungkinan apa saja yang akan didalilkan oleh pemohon ketika permohonannya. Betul. Yang walaupun nanti pada pengalamannya mungkin bisa sesuai atau juga tidak sesuai gitu. Kalau kemarin Mas gimana Mas akhirnya dari hasil rabaan atau mungkin dari perkiraan Bawaslu terhadap apa yang didalilkan itu berapa persen kesesuaiannya? Dari yang kami persiapkan pokok-pokok permohonan itu kemungkinan 80% itu masuk dalam permohonan pemohon tersebut. Jadi untuk penyusunannya sangat bisa dibilang cepat atau bisa tepat sasaran dengan perkiraan kita. Oke, selain ini Mas, selain tentang hal-hal yang mungkin sangat teknis tentang PHP gitu Mas, di luar itu apakah mungkin bisa diceritakan juga dari Mas Dalal terkait tentang hal-hal menarik ketika adanya PHP, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu bahwasanya PHP itu dalam teknisnya begini, tapi ternyata ketika prakteknya berbeda atau bagaimana, kan bisa menjadi pelajaran dan juga hal-hal menarik lah dari Mas Dalal mungkin. Kalau ditanya terkait hal yang menarik Mas, PHP sendiri ini sudah hal yang menarik bagi saya sendiri, karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya sendiri ya selaku staf hukum dan penyelesaian sengketa, karena tidak semua kabupaten dalam rentang waktu 5 tahun tersebut, apalagi dalam tahapan pilkada itu ada namanya PHP, itu ada
pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga sidang di Mahkamah Konstitusi itu ya menjadi pengalaman saya, menjadi pengalaman Bawaslu Kabupaten Malang, karena ya tidak semua Bawaslu Kabupaten Kota lain itu bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi bisa dibilang ini pilihan gitu Mas. Iya. Pilihan dari beberapa kabupaten itu yang PHP berapa gitu. Karena memang ini ya menjadi kayak ini apa ya? Dari 38 itu sudah hanya ada berapa itu Mas kabupaten kota yang ada PHP? Kalau di Jawa Timur sendiri itu ada sekitar 16 atau 17 kurang. 16 ya. Salah. Tidak Mas ya, nggak sampai 50% gitu ya dari Iya, betul. jumlah kabupaten kota Jawa Timur gitu kan ya. Jadi memang dengan adanya PHP aja itu sudah pengalaman menarik juga tersendiri ketika kita mempelajari untuk menjawab dan juga yang lain-lainnya gitu Mas ya. Betul. Oke. Terkait PHP Mas Jalal, ini Mas Jalal ini sudah PHP. Kalau PHPU pernah Mas? PHPU, kalau untuk PHPU sendiri itu Bawaslu Kabupaten Malang itu hanya sebagai support system Mas. Support system. Karena dalam proses PHPU itu kan tergantung kan itu legislatif atau apa namanya presiden. Kalau kemarin itu ada permohonan terkait dengan apa namanya PHPU presiden dan wakil presiden lah, itu Kabupaten Malang tercatut dalam permohonan tersebut. Akan tetapi di situ kan yang berkewajiban untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Malang hanya menjadi support data. Kita memberikan data dan keterangan tertulis singkat sesuai dengan apa namanya fact buktinya, kita serahkan dan itu nanti akan disusun oleh Bawaslu RI itu sendiri. Jadi kalau PHPU itu nanti kita bukan lagi seperti ketika PHP, tapi kita lebih mensupport kayak Bawaslu RI kemarin ya ketika di pemilihan presiden juga wakil presiden gitu ya. Tapi perlu dicatat juga Mas, dalam PHPU itu sendiri Bawaslu bisa akan menjadi apa namanya pemberi keterangan di situ ketika apa namanya pemohonnya itu merupakan apa namanya DPRD kabupaten kota tersebut. Berarti tergantung tingkatannya ya. Ya, kalau DPRD kabupaten kota berarti nanti yang akan memberi keterangan Bawaslu kabupaten. Kalau dia DPRD provinsi atau setingkatnya itu atau gubernur mungkin nanti itu kan provinsi. Betul. Kalau presiden sama DPR RI baru tuh nanti Bawaslu RI gitu. Oke. Mas Jalal, selama ada PHP gitu kan, pasti kan sudah PHPU sudah, tapi sebagai support system. Terus di PHP kemarin juga sebagai pemberi keterangan. Itu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan bagi Mas Jalal dan juga tim dari Bawaslu Kabupaten Malang dalam baik itu menyusun keterangan tertulis atau itu memberikan keterangan di MK ataupun yang lainnya secara umum, apa Mas Jalal? Untuk tantangannya sendiri dari proses perselisihan hasil pemilihan itu lebih kayak mengumpulkan data itu sih Mas. Karena apa? Kita lihat di Kabupaten Malang ini datanya kan sangat banyak dengan jumlah kecamatan 33 kecamatan, yang itu mana merupakan apa namanya kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Banyuwangi. Nah, sehingga kita mengumpulkan dari kecamatan, terus mengkonstruk itu sebagai mengkonstruk dalam narasi itu juga sebuah tantangan berbeda gitu. Karena saking banyaknya data itu yang kita kumpulkan. Iya. Berarti kadang apa yang ditulis kecamatan, apa yang dilaporkan kecamatan itu masih kurang lengkap seperti itu Mas. Berarti tantangan terbesarnya adalah menyusun keterangan tertulis. Betul. Gitu, Mas. Karena lagi-lagi ini ya, apa yang kita ingin tulis ternyata yang data yang kita butuhkan itu gak ada. Kalau kita mau masak itu butuh garam tapi garamnya belum. Kita harus beli lah, harus begini kan gitu ya. Jadi apalagi dengan berbagai tingkatan, contoh mungkin ketika yang pemohonnya ketika di PTPS gitu kan. Berarti kan datanya kan harus form A PTPS gitu. Sedangkan PTPS-nya kita ada ribuan. Dengan SDM mungkin juga yang berbeda-beda begitu. Siap. Oke. Terima kasih Mas Jalal. Mungkin terkait PHP juga cukup menarik.
ceritanya. Semoga teman-teman yang di lainnya juga bisa PHP ke depannya, karena nanti itu juga akan menjadi pelajaran tersendiri untuk Bawaslu Kabupaten Malang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.